Dan dari laki-laki dan perempuan itu dilembagakan oleh Tuhan. Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan, dilembagakan. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan adalah pasangan suami istri. Amin. Dan setelah itu berbuahlah, bermultiplikasi, berprokreasilah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, serta berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Wow. Ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita semua umat manusia. Apakah rancangan-rencananya gagal dalam hidup kita? Dia Tuhan yang merancangkan sesuatu. Dia Tuhan yang tidak akan pernah gagal dalam rancangannya. Amin. Namun di tengah kondisi keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Manusia dijadikan segambar serupa sujud dengan dia, mempunyai kehendak untuk bisa memilih antara yang benar dengan yang baik. Namun ironisnya, manusia pertama yang dijadikan segambar serupa sujud dengan dia yang mempunyai kuasa termasuk untuk mengambil keputusan. Manusia memilih yang baik menurut pandangan manusia tersebut. Apa yang baik buat manusia belum tentu benar di pandangan Tuhan. Amin. Kita bersyukur, terima kasih, setelah manusia pertama salah pilih dan akibatnya hancur berantakanlah rancangan Tuhan. Bukan Tuhan yang menghancurkannya, tetapi pilihan manusia lah yang salah, yang menghancurkannya. Tetapi di tengah kondisi keadaan seperti itu, apakah kasih dan setia Tuhan berubah? Kasih dan setianya tidak akan pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita, dan di dalam kasihnya dia tetap setia kepada kita. Karena kita adalah perbuatan tangannya, dan dia Allah yang bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Wow, berikan tepuk tangan. Nah, karena kejatuhan satu manusia, maka semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua rancangan-rencana Tuhan dihancurkan, dirusak oleh manusia yang bersekutu dengan yang jahat. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu, kita bersyukur, kita berterima kasih. Bukan kita yang bisa datang kepada dia, tapi dialah yang datang kepada kita. Bukan kita yang pilih dia menjadi Tuhan kita, karena kehilangan kemampuan kita untuk bisa memilih Tuhan yang benar. Karena kita semua ada dalam posisi yang tidak benar. Di mana Anda berada di posisi yang tidak benar, sulit untuk Anda bisa memilih yang benar. Orang yang posisinya tidak benar, dia coba memilih Tuhan, yang dia ketemu, coba sebut Tuhan 6 kali yang cepat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih. Dia yang pilih kita. Dia yang datang untuk menghampiri setiap kita. Dan dia Tuhan. Dia berfirman, dan firman-Nya itu menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan Kristus Yesus Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam dia ada kasih dan kesetiaan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Itulah Tuhan, saudara yang dan saya, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa menyelamatkan semua kita manusia, oleh sebab itu firman menjadi dalam keadaannya sebagai manusia. Lihat, dia angkat segala kelemahan kita, dia angkat segala ketidakmampuan kita, dia tebus setiap dosa kita, dan dia memikulkannya di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Kita menjelang Paskah. Apa sih arti Paskah? Paskah berbicara tentang perjanjian darah, saudara. Wow. Amin. Anda ditebus dan dibayar dengan lunas. Kenapa? Karena ada darah yang tercurah. Haleluya. Darah itu berbicara tentang nyawa. Darah itu berbicara tentang kehidupan. Dan Anda yang harusnya mati, tetapi Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu kekristenan, Anda harus mengalami secara pribadi. Anda harus sungguh-sungguh bertobat dan lahir kembali. Kalau Anda tidak bertobat dan tidak lahir kembali, Anda hanya sekedar orang yang beragama Kristen saja, yang menghadiri
pertemuan-pertemuan ibadah lepas ibadah. Nah, sesungguhnya dalam peribadahan itu kita nggak bisa dapatkan setelah kita keluar dari tempat peribadahan. Masuk sama, pulang sama juga. Masuk lemah, pulang nggak kuat juga. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan nggak ada lagi lain. Mengalami pertobatan dan kelahiran kembali, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan hal ini menjadi mudah buat setiap kita. Tuhan yang kita sembah, yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, Dia tidak mempersulit sesiapapun juga yang mau datang kepada Dia. Bahkan Dia tidak lihat masa lalu dan latar belakang saudara. Dia nggak melihat kegagalan saudara di masa yang lalu, enggak tuh. Namun pada waktu Anda datang kepada Dia, Dia menerima engkau apa adanya, dan Dia akan hadir di dalam hidup saudara. Dan kehadiran itu tuh yang paling penting. Pada waktu Dia hadir, maka ini nih mujizat terbesar. Bukan laut Kolsom terbelah dua. Amin. Begitu laut merah terbelah dua, suku bangsa Israel jalan. Terus Firaun takut. Takut apa enggak? Enggak. Dia masuk juga enggak? Dia masuk juga. Dia enggak takut yang seperti itu. Amin. Mujizat yang terbesar enggak ada lagi lain. Pada waktu kita bisa mengalami perjumpaan secara ilahi, di mana Dia hadir dalam hidup kita. Amin. Sehingga Yeremia berkata, coba kita lihat Yeremia 29 ayat 13. Tanya sama sebelah, udah lahir baru belum? Masih ada gak hal-hal yang bersifat kedagingan, natur lama saya suka timbul? Masih. Tetapi itu tidak terus bermanifestasi. Bisa ditekan. Karena Dia jauh lebih besar dari segala yang ada. Termasuk Dia jauh lebih besar dari semua keinginan saya. Kenapa? Karena yang Dia rindukan gak ada lagi lain. Agar kehendak dan keinginannya lah yang terpenuhi di dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Nah, jika itu terjadi, Bapak Ibu, wah, ingat ya, bukan kita yang menyerahkan hidup kita ke Tuhan, gak perlu. Tapi Dia minta, izinkanlah Jack, kehidupanku itu mengalir melalui hidupmu. Wow. Amin. Itu kekristenan. Yang harus ada persembahkan, gak ada lagi lain. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang bukan hidupmu, tapi gak usah hidupmu, gak usah. Tuhan akan kasih hidupnya dalam hidup kita. Yang Dia minta, persembahkanlah seluruh tubuh kita kepada Dia. Agar apa? Agar tubuh itu bukan lagi tempat dosa bermanifestasi. Tapi melalui tubuh ini, aliran air kehidupan itu mengalir melalui setiap kehidupan, bahkan di dalam tubuh kita. Haleluya. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam setiap kehidupan saudara saya. Dan ini kan bukan cuma sekedar pembelajaran. Ini bukan hanya sekedar materi di bangku sekolah, tidak. Yang saya bagikan adalah sebuah kehidupan yang nyata. Hidup di dalam Tuhan. Dimana sekarang hidup saya bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Amin. Ini menjadi sesuatu yang paling penting. Nah, jika kondisi seperti itu, coba lihat. Baru kita masuk nih, keluarga yang berintegritas dan dampaknya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dalam terjemahan yang lainnya, diberkatilah orang yang
takut akan Tuhan. Ingat di awal khotbah di Kejadian tadi, Tuhan memberkati kita. Dia gak akan pernah cabut berkatnya. Amin. Berkat Tuhan sama saya kapan? Dari sejak saya lahir, brojol, napas kehidupan semuanya, sekalipun saya masih nakal, sekalipun saya masih berdosa, Tuhan tetap berkati itu. Sakit sembuh sendiri. Betul? Kelakuan nakal, ketangkep polisi penjara, masukin penjara, sehat lagi. Coba lihat tuh. Halo. Betul. Kehidupan dari 0 sampai 34 tahun gak ada kerja, kamu berantakan. Tapi ada makan, ada hidup tuh. Ada berkat juga tuh. Amin. Bahkan pada waktu saya diracun dengan narkotika, gak mati-mati itu, diberkati itu hidupnya. Halo. Ingat baiknya, sekalipun kau jahat, Tuhan gak berubah. Dia Tuhan tetap yang memberkati saudara. Amin. Cuman kamu tidak merasakannya. Tapi saya bersyukur, terima kasih. Begitu saya mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan, saya baru ngerti. Ya elah Tuhan, sesungguhnya berkat ini nih yang saya rindukan. Dia hadir dalam hidup kita. Gak ada lagi berkat yang lain buat saya selain berkat kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Amin. Begitu itu terjadi, cukup tuh. Dunia bukan lagi merupakan daya tarik buat saya. Setan dia gak bisa sentuh saya lagi. Saya gak akan izinkan. Kedagingan dan keinginan saya berusaha terus Tuhan. Gak mau. Karena saya tahu ini akan menghalangi berkat itu. Amin. Kalau soal Tuhan berkati, Anda gak perlu ragukan. Tapi yang harus Anda waspadai, hal-hal yang kira-kira nanti akan menghalangi berkat itu. Siapa yang bisa menghalangi berkat itu? Siapa yang bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara? Diri sendiri. Setan udah gak bisa tahan. Amin. Yang bisa tahan adalah diri kita sendiri. Tetapi berkat Tuhan selalu senantiasa, always and forever. Ingat doa kita, biarlah aku senantiasa berdiri di hadapanmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Wow, ini janji. Jangan takut ya. Kita anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen tuh, ya, Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang musim hidup kita. Amin. Nah, orang yang takut akan Tuhan bukan lagi takut akan penghukumannya. Bukan lagi takut ketidakmampuan kita melakukan hukum Tuhan, yaitu hukum Tauratnya, hukum Musa. Enggak tuh. Memang kita gak sanggup, memang kita gak mampu. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang mempunyai respek yang dalam atas karya anugerah penyelamatannya yang dia berikan kepada kita dengan free, cuma-cuma, gratis. Gratis. Gak ada yang kita upayakan, tidak ada satupun yang saya kerjakan sehingga saya boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Tidak ada satupun upaya usaha saya untuk menjaga hidup saya sampai hari ini bisa dalam keadaan seperti ini. Gak bisa. Semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Gak tepuk tangan. Di tempat lain yang ribuan tepuk tangan bergemuruh. Ya bersyukurlah tetap PD ini terjaga. Kadang-kadang kita pelayanan kan, ya, cuman kita nggak ngerasa ya. Mau 1 orang yang datang ya puji Tuhan. Mau 1000 orang yang datang ya puji Tuhan. Saya khotbah tetap sama. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hidup saya lah, dialah yang berbicara. Amin. Beda gitu kalau orang 1000 orang khotbahnya dengan orang yang cuma 20 orang. Beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang pelayanan penjara tuh kok saudara pikir gampang ya? Apalagi yang udah hukuman seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun udah terbuang. Wah.
Berulang kali kita ngomong, berulang kali kita ngomong, berulang kali kita ngomong. Sepertinya mentok membal terus. Tetapi Tuhan tetap taruh. Jadi seberapa membalnya orang itu sama dibandingin kamu dulu. Gua apalagi mencelit terbang. Saya tuh sampai dikurung di ruang bacanya pendeta besar waktu itu, tokoh KKR Kebangunan Rohani. Siapa itu? Pendeta Yusuf Roni. Dia khusus cari saya. Ini direkam nih. Kalau enggak dia bisa komplain sama saya. Dia khusus cari saya. Ketemu saya sedang, orang Manado bilang sedang flau di rumah sakit. Ketemu dia bilang, Jack ayo jalan pelayanan. Terus saya ngedampingin tuh jadi supirnya pendeta besar, tokoh KKR Kebangunan Rohani Indonesia. Yang ibadahnya di convention hall dulu tuh, belum ada pendeta tuh. Belum ada, dia di situ. Nganterin KKR besar, orang Pak Yusuf, baru dilihat yang sebelahnya siapa tuh, bule keren dikit, jangan lihat dirinya. Saya sampai, udah cek lu jangan pulang, tinggal di rumah saya. Karena waktu itu masih awal start pelayanan beliau, dia taruh saya tuh di ruang bacanya, di ruang belajarnya, tidurnya di situ saya. Tapi apakah itu dengar khotbah yang berapi-api, orang altar nangis semua itu? Apakah itu sanggup mampu melenturkan hati saya? Enggak. Membal terus. Tapi benih yang ditabur, setiap firman yang keluar dari mulut Allah gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Dan jika saya ada sebagaimana saya ada, bukan karena Yusuf Roni yang menobatkan saya, tetapi Yesuslah yang memberikan anugerahnya kepada Yesus. Amin. Tolong jangan suka favoritin pendeta, apalagi Eke. Jangan. Anda gak perlu diajar oleh suara saya. Anda hanya perlu diajar oleh suara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah kalau disampaikan firman, Anda paham, Anda ngerti. Itu bukan karena saya mampu dengan baik menjelaskannya. Tapi firman disampaikan, kamu paham, kamu ngerti. Karena urapan Roh Kudusnya sudah ada di dalam kamu. Amin. Nah jika tidak ada Roh Kudus dalam hidup kamu, firman disampaikan gak ngerti. Kalau gak ada Roh Kudus dalam hidup kamu, emosi kamu gak bermain pada waktu Anda dengar firman. Berarti yang harus kamu tinggikan siapa? Firman-Nya, bukan pembawa berita firman-Nya. Amin. Saking senengnya disampaikan firman, langsung jadi pendeta favorit. Dur-duran kasih duit ke sono, lempar duit ke sana, ntar dia kaya jadi pastor lain style, kamu juga yang komplain. Amin. Makanya saya nggak pakai tuh jam tangan 12M 12M. Kenapa? Ya nggak punya. Ingat ya, Alkitab bilang di bawah dunia ini apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu inginkan, nggak ada satupun yang nggak terjadi. Semuanya berhasil. Amin. Kenapa saya nggak punya? Kenapa? Udah gak kepengenan yang begitu. Buat apa? Terus pakai jam yang 2M, 3M gitu, jarumnya mencolok begitu. Gitu. Jangan norak-norak banget. Amin. Masih kantong kolekte untuk pelangsungan ibadah, merekinya minta ampun. Bukan gak boleh memberi. Memberi itu dasar, sifat dasar baru kita. Amin. Tapi memberinya yang wajar, kita bisa lihat ada pekerjaan Tuhan gak di dalam hidupnya. Kalau uang yang kamu kasih, dia beliin sepatu 5, 6, 10 juta, 12 juta.
Tiap minggu itu jas baru terus, nggak ketemu lagi tuh jas yang dia pakai tuh minggu lalu. Halo, amin. Ya bukan si komplain, pintar dikit lah jemaat, haleluya. Amin. Beri untuk pekerjaan Tuhan. Beri, lihat kalau memang orang itu benar-benar perlu diberi. Amin. Kan gue udah ketambah Tuhan terkenal seneng. Norak lo, dompet lo habis gitu. Halo. Amin. Bersyukur deh. Saya melayani tempat ini. Kenapa saya percaya setelah Anda diajar firman Tuhan di tempat ini, pasti jadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bilang mas sebelahnya, tunggu, gua pasti diberkati Tuhan. Iya. Orang yang takut akan Tuhan artinya Anda mempunyai respek yang dalam terhadap Tuhan. Ntar hamba Tuhan kalau dikasih borju begitu, janganlah, kasihan. Ntar orang kalau mau ketemu saya, dia bukan cuma mau dengar firman-Nya, dia mau saya punya hepeng. Halo, kan gagal fokus. Anda kesini bukan dengar firman yang disampaikan, betul? Anda kesini berharap sesuatu yang harusnya Anda berharap pada satu pribadi yang sanggup mampu memberi jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang saudara sanggup mampu doakan dan pikirkan. Haleluya. Bilang mas sebelahnya, jangan gagal fokus. Gagal saya. Kalau Anda datang beribadah fokusnya ke saya, gagal. Gagal saya kalau Anda datang beribadah, yang Anda ikutin saya, gagal. Tapi ikutilah Yesus yang saya ikuti. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Orang yang takut akan Tuhan artinya orang yang mempunyai respek yang dalam. Artinya takut akan Tuhan gak bisa dirubah. T-A-A-T. Takut akan Tuhan artinya taat. Taat 4 huruf itu gak bisa diapa-apain. Mau baca dari kiri ke kanan taat, dari kanan ke kiri taat, diputar lagi dari atas ke bawah taat, dari bawah ke atas taat. Kenapa taat? Taat itu bukan satu beban lagi buat kita. Taat itu sesuatu yang sangat kita rindukan. Ketaatan itu adalah satu identitas jati diri kita yang suka kepada segala perintahnya tuh, yang suka kepada segala perintahnya. Ingat ya, jika ada firman itu ada kata-kata perintah, pasti ada berkat di dalamnya. Amin. Kita kecenderungan punya hati selalu ingin memerintah sih, sehingga sulit untuk mendapatkan perintah dari Tuhan. Konsep pikir kita berbeda dengan konsep ilahi, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dia gak akan pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Dia Tuhan yang tetap baik kepada setiap kita. Dia Tuhan yang senantiasa ingin mensokong, mensupport setiap kita. Tujuan yang gak ada lagi lain, agar melalui hidup saudara, nama Tuhanlah dipermuliakan. Amin. Orang-orang di sekeliling kita perlu mereka melihat sesuatu yang benar. Berhenti ngomong Yesus, tapi izinkanlah pribadi Yesus dalam sikap, tingkah, perbuatan, kelakuan, perkataannya hadir dalam hidup kita. Amin. Sehingga orang gak bisa sangkali ada bukti kehidupan di dalam hidup kita. Selanjutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan berikan tepuk tangan. Tuhan gak lihat kegagalan masa lalu saudara, tapi bawa semuanya kepada Tuhan hari ini dan terus berjalan bersama dengan Dia. Jangan sesali yang udah selesai. Yang penting sekarang. Jika Anda merupakan single parent, gak usah pikirin. Dan tidak usah perlu disesali. Tapi bawa hidupmu kepada Tuhan. Buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan tolong aku, biarlah kehidupan Tuhan ngalir dalam hidup saya. Roh Kudus tolong aku, agar aku senantiasa taat. Roh Kudus tolong aku, agar aku senantiasa berintegritas Tuhan. Amin. Untuk apa semua itu? Untuk apa semua itu? Bukan untuk kita lagi. Saya secara pribadi, enggak buat saya tuh. I'm finished, saya sudah selesai.
Tapi apa? Ada generasi di bawah kita. Saya kehilangan ayah pada waktu saya usia 6 bulan. Ibu saya dengan anak 7. Saya anak yang paling kecil. Orang bilang harta warisan gak habis 7 turunan. Gue turunan yang ke-8. Sekolah cuma sampai kelas 6 SD. Gak ada pengawasan. Gak ada guidance. Akhirnya lari lepas di jalan. Dia menjadi tindak perilaku kriminalitas. Polisi tembak di kaki, di kepala. Dimasukin ke kampus kejahatan, bukan teologi. Selama 1 tahun 3 bulan. Di tempat itu kena narkotika. Tapi puji Tuhan di tengah kondisi itu, Pak Yusuf Roni menabur benih. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Dan antara yang jahat dengan yang benar tuh kejar-kejaran. Dan ya Tuhan tetap mengasihi. Sekalipun saya jahat, dia tetap mengasihi. Sekalipun saya jahat, dia tetap setia. Betul? Sekalipun saya berusaha untuk membunuh bait sucinya, yaitu tabut Allah tubuh saya, dia tetap kasih dan setia. Dia tetap berulang kali overdosis, beleduk. Kepala saya mentok tembok terus tuh, beduk. Paginya bangun lagi, coba lihat tuh. Belum lagi nyetir, mabuk, blackout, tahu-tahu udah tersandar di pinggir jalan. Kok kenapa gue tidur sini? Siapa yang bawa mobil tadi? Halo, tapi dia tetap baik dan setia. Belum lagi waktu bundaran itu patung kuda, buang, gue kira nyemplung, bisa ke sini, bisa ke jalanan lagi. Dia tetap baik dan setia, jaga. Kelakuan iblis boleh ambil, tapi roh dia nggak bisa ambil. Amin. Dia tetap jaga setia. Hancur, berantakan. Puji Tuhan ketemu Tuhan. Hidup dirubah, dipulihkan. Untuk apa lagi? Saya udah selesai. Usaha pencarian saya udah selesai. Saya udah ketemu Tuhan, udah cukup buat saya. Saya puas kok. Amin. Dan teduh, tenang. Life is very easy. Amin. Tenang. Sabat tuh bukan cuma setiap hari Sabtu. Sabat hari Sabtu. Aneh loh. Setiap hari buat saya itu sabat. Sabat artinya Tuhan yang mengerjakan. Iman saya kepada Tuhan, dialah yang mengerjakan segalanya untuk saya. Amin. Dan sampai hari ini menikah dapat boru tumpul, puji Tuhan. Haleluya. Batak sama Manado cuman kaki meja aja gak dimakan. Haleluya. Betul. Banyak konfliknya juga. Sampai hari ini ada konflik. Tapi damai sejahtera Tuhan senantiasa menjaga hubungan. Anda kalau menikah cari kebahagiaan, mimpi buruk lu. Amin. Anda kalau cuma menikah sama lepas dari orang tua, nggak bisa. Pernikahan bukan mencari kebahagiaan. Pernikahan saling berbagi kebahagiaan. Amin. Apa kebahagiaan yang kita bisa kasih? Kebahagiaan karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Tanpa itu Anda akan mampu bertahan. Amin. Bersyukurlah hadir 2 anak laki-laki, Efraim dan Jojo. Cie. Amin. Anak cucunya akan perkasa di muka. Dia bukan jadi Samson, enggak lah. Tapi keperkasaan kelihatan selama ibadah di tempat ini setiap hari pada waktu hari Rabu. Dia setting alat dan sound system sehingga semua ini boleh ada. Mereka sedang belajar kepemimpinan yang nyata. Jangan salah, bukan saya yang memimpin ibadah ini. Mereka yang pimpin ibadah ini. Kalau ini semua nggak jalan ibadah ini. Amin. Kamu tahu kamu penting? Jangan sok penting. Amin. Kenapa? Karena jalan itu juga lah yang saya tempuh. Mulai dari angkat alat sound system. Puji Tuhan kamu bisa main musik. Saya nggak terlalu bisa. Terus semua area dalam pelayanan mengerjakan. Dan saya punya komitmen sama Tuhan. Dan Tuhan janji sama saya, kamu akan lihat anak-anak kamu sukses. Udah ngeledek, Pak mobil nih ganti. Ganti, nggak usah. Mau saya bukain rahasia sedikit. Jangan tinggalkan warisan harta kepada generasi di bawah kita tanpa warisan iman. Amin.
Kisah hidup saya difilmin itu meledak. Karena film itu saya diundang ke luar negeri. Terus kira-kira jika hidup saya dibuat jadi buku, menarik gak? Menarik gak? Kira-kira buku itu laku dijual gak? Laku gak? Laku. Kenapa saya gak tulis buku? Biar nanti anak-anak saya yang tulis buku buat saya. Amin. Dia tulis kisah nyata di mana dia ada di dalamnya. Dia menulis tentang karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Dan dia tulis pasti buku itu bestseller. Amin. Ntar lo mau beli mobil pakai itu sok silakan. Amin. Fokus. Pak Firly fokus. Kita imam-imam Tuhan. Amin. Keimaman itu bukan lagi berbicara laki perempuan, enggak tuh. Kita keimaman kita karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Enggak laki, enggak perempuan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang akan sangat suka dengan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.